Pada malam tanggal 3 Januari, Amerika Serikat melakukan serangkaian serangan udara yang mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas. Segera menjadi jelas mengapa pemerintahan Trump memerintahkan serangan-serangan tersebut. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, tertangkap. Serangan kilat itu mengejutkan dunia karena Amerika Serikat menghantam Venezuela lebih keras dari yang diperkirakan siapapun, bahkan dengan aksi Angkatan Laut Amerika baru-baru ini yang mendekati negara tersebut. Nicolas Maduro kini diadili di luar negaranya. Pertanyaan besar berikutnya adalah, apa yang akan terjadi? Tapi, sebelum kita sampai pada pertanyaan besar itu, mari kita ambil langkah berikutnya dan tanyakan saja, apa yang sebenarnya terjadi? Saya sudah jelaskan dasarnya. Amerika Serikat melakukan serangan udara. Presiden Venezuela akhirnya dibawa ke Amerika, membuat Venezuela jadi tidak pasti. Laporan 3 Januari, ABC News merinci operasi itu, menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penangkapan Maduro sekitar pukul 4.30 pagi di media sosial TRUTH miliknya. Amerika Serikat telah berhasil melakukan serangan besar-besaran terhadap Venezuela dan pemimpinnya. Presiden Nicolas Maduro yang bersama istrinya telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri, ujar Trump dengan penuh kemenangan. Dia hanya menambahkan bahwa operasi tersebut telah dilakukan bersama dengan penegak hukum Amerika Serikat sebelum mengumumkan konferensi pers yang akan diadakan pada hari itu juga. Postingan itu muncul hanya beberapa jam setelah ledakan dilaporkan terjadi di Caracas. Foto dan video sudah beredar yang menunjukkan bola api besar dan asap membumbung ke langit. Ini menunjukkan serangan terkoordinasi yang dirancang untuk membuka jalan bagi Amerika Serikat mengekstraksi Maduro. Trump memberikan komentar lebih lanjut tentang operasi tersebut saat wawancara dengan Fox News, di mana dia berkata, "Seluruh manuver itu, pendaratan, jumlah pesawat yang sangat banyak, jumlah helikopter, berbagai jenis helikopter, berbagai jenis jet tempur. Kami punya jet tempur untuk semua situasi," klaim Trump dalam wawancara itu. Dia juga menyarankan bahwa Maduro telah mengurung dirinya di sebuah gedung yang diperkuat. Meskipun Amerika Serikat telah merencanakan hal ini dan tahu apa yang diharapkan. Mereka benar-benar berhasil menerobos masuk ke tempat yang seharusnya tak bisa dimasuki, seperti pintu baja yang dipasang untuk alasan keamanan, namun tetap bisa dibuka dalam hitungan detik, kata Trump, tentang penghancuran pertahanan Maduro. British Broadcasting Corporation memberikan beberapa detail tambahan dalam laporannya tentang situasi tersebut. Militer Amerika Serikat disebut menyerbu rumah Maduro sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Walau pasukan itu tampaknya sudah beroperasi di Caracas, listrik di sebagian besar kota telah dipadamkan. British Broadcasting Corporation menyatakan belum jelas bagaimana pasukan Amerika melakukannya. Bagaimanapun juga, ruang aman yang diperkuat baja tempat Maduro bersembunyi tampaknya berhasil ditembus oleh unit kontraterorisme terbaik militer Amerika Serikat Delta Force dan Maduro berhasil dievakuasi atau seperti laporan beberapa pihak, diculik. British Broadcasting Corporation melaporkan lebih dari 150 pesawat terlibat, banyak digunakan mengangkut agen Amerika Serikat ke Caracas, tanpa ada agen yang terluka selama operasi. Maduro dibawa ke kapal United States Ship Iwo Jima bersama istrinya. Pasangan itu dibawa ke pesawat dan diterbangkan ke pangkalan Garda Nasional Udara Stewart di New York. Maduro dan istrinya lalu dibawa ke Metropolitan Detention Center di Brooklyn, tempat mereka menunggu persidangan. Sedangkan untuk serangan udara, British Broadcasting Corporation mengatakan bahwa ledakan-ledakan yang mengguncang Caracas dimaksudkan sebagai pengalihan untuk operasi penyelamatan tersebut. Namun, Independent mencatat Amerika Serikat menyerang 2 bandara, La Guaira dan Igorota di Miranda. Selain serangan di Pangkalan Udara Libertador, Carayada, Pelabuhan La Guaira, dan Pangkalan Angkatan Laut Meseta de Mamo, Pelabuhan Tijuna, serta Pangkalan Udara Miranda juga diserang. Jika ini serangan pengalihan dan Amerika Serikat memanfaatkannya, mereka menggunakan bom dan misil untuk melumpuhkan beberapa lokasi militer utama Venezuela. Ini adalah serangan-serangan yang bagi sebagian orang bisa dianggap sebagai deklarasi perang oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela. Itu bukanlah cara pemerintahan Trump memposisikan apa yang baru saja mereka lakukan, seperti yang akan Anda ketahui dalam beberapa menit. Namun, tidak bisa disangkal bahwa Amerika Serikat baru saja memasuki wilayah yang secara hukum sangat berisiko setidaknya.
Pertanyaan mulai muncul, apakah negara memang berhak melakukan tindakan tersebut? Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka memiliki semua pembenaran di dunia ini. Reuters melaporkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro beserta keluarga dan 2 pemimpin politik serta seorang diduga pemimpin geng internasional. Departemen Kehakiman ingin mereka menghadapi tuduhan narkoba, senjata, dan terorisme, meski itu mungkin bukan satu-satunya motivasi. Trump mengklaim Amerika Serikat kecewa pada Venezuela karena diduga mencuri kepentingan minyak Amerika Serikat, meski maksudnya tidak jelas. Jika motivasi kedua saja belum cukup membuat segalanya rumit, Trump mengklaim operasi ini sebagai penegakan hukum dan langkah awal Amerika Serikat mengendalikan pemasangan pemimpin yang lebih bersahabat di Venezuela. Legalitas operasi Amerika Serikat terhadap Maduro dipertanyakan, kata Profesor Universitas Northeastern Jeremy Paul kepada Reuters. Menurutnya, Anda tidak bisa menyebut ini operasi penegakan hukum lalu berbalik ingin menjalankan negara tersebut. Itu tidak masuk akal. Pakar Hukum Keamanan Nasional dan Profesor Hukum di Universitas Columbia, Matthew Waxman, menegaskan bahwa dakwaan pidana di Amerika Serikat bukan alasan bagi Amerika untuk sembarangan mengambil orang dari negara lain untuk diadili. Dakwaan pidana saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer guna menggulingkan pemerintahan asing, kata Waxman kepada Reuters. Pemerintah kemungkinan akan mendasarkannya pada teori pembelaan diri. Mereka bukan satu-satunya pakar yang menyebut tindakan Amerika Serikat di Venezuela melanggar hukum internasional. Sir John Sawyers, mantan kepala Military Intelligence, NAM, mengatakan pada The Telegraph bahwa penangkapan Maduro merupakan penafsiran hukum yang dipaksakan, dan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah disetujui oleh Inggris berdasarkan legalitas operasi yang dipertanyakan di Inggris. Hal ini tidak akan lolos, begitu juga di negara-negara Eropa. Menurut saya, dasar hukumnya membuat pemerintahan Trump fokus pada penegakan hukum, bukan pertahanan, ujar Sawyers. Penangkapan Maduro bisa jadi operasi militer yang disamarkan sebagai penegakan hukum. Selain itu, penegak hukum Amerika Serikat seharusnya tak punya wewenang di Venezuela. Yang mereka andalkan adalah hukum domestik Amerika Serikat penegak hukum dan pasukan militer Amerika Serikat untuk melindungi mereka yang melakukan apa yang mereka anggap sebagai penangkapan yang sah. Sawyers melanjutkan sebelum menambahkan, menurut kami itu sangat dipaksakan. Secara hukum, ini seperti pernyataan merendah khas Inggris. Sawyers mungkin dengan sopan menyebut penangkapan Maduro benar-benar ilegal dalam laporannya soal legalitas operasi Amerika Serikat. The Guardian menyebut Amerika Serikat tampaknya baru saja melanggar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada Oktober 1945 untuk mencegah Perang Dunia terjadi lagi. Secara khusus, Amerika Serikat mungkin baru saja melanggar pasal 24 dari piagam tersebut, yang secara tegas melarang negara manapun menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain. Mantan Presiden Pengadilan Kejahatan Perang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sierra Leone, Jeffrey Robertson, yakin tindakan pemerintahan Trump legal. Kenyataannya adalah bahwa Amerika melanggar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Robertson. Amerika melakukan kejahatan agresi yang oleh pengadilan Nuremberg disebut kejahatan tertinggi dan paling buruk. Apakah ada cara operasi Maduro dianggap legal di luar Amerika Serikat selain sebagai operasi penegakan hukum, dengan menyiratkan bahwa Amerika Serikat bermaksud menggunakan hukum domestik sebagai pembenaran atas tindakannya di Venezuela? Mungkin ada pembelaan lain terhadap operasi tersebut yang sedang dimainkan. Amerika Serikat mungkin menyatakan penangkapan Maduro bertujuan menghentikan organisasi narkoteroris yang diduga dipimpin mantan Presiden Venezuela. Ini dianggap pembelaan diri, klaim pemerintahan Trump. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa membolehkan negara menyerang negara lain untuk membela diri, menurut Guardian. Namun bahkan begitu, ketegangan antara Venezuela dan Amerika Serikat yang tampaknya menyebabkan masalah ini mungkin belum cukup untuk membenarkan jenis pembenaran seperti ini. Amerika tidak punya alasan masuk akal untuk mengklaim tindakan itu demi membela diri, meski kemungkinan besar tetap akan melakukannya.
Jika menggunakan alasan membela diri, Anda harus yakin dan jujur akan segera diserang dengan kekerasan. Tidak ada yang menyarankan bahwa tentara Venezuela akan segera menyerang Amerika Serikat, kata Robertson. Pada akhirnya, tampaknya semua ini bermuara pada Amerika Serikat yang berargumen bahwa para tersangka pengedar narkoba Venezuela yang diduga dipimpin oleh Maduro merupakan ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Pendapat Anda mungkin berbeda tentang apakah itu cukup untuk membenarkan penangkapan Maduro. Jadi, dari sisi hukum, apa yang terjadi selanjutnya masih belum pasti. Meskipun ada masalah, faktanya Maduro telah ditangkap dan kini di Amerika Serikat. Lalu, apa yang akan terjadi pada Venezuela setelah Maduro pergi? Apa yang akan terjadi pada Maduro dan seberapa besar peran Amerika Serikat di masa depan negara itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini saling terkait dan rumit. Meskipun tampaknya kita tahu, satu hal dengan pasti, tidak akan ada aksi militer lebih lanjut dari Amerika Serikat di Venezuela, setidaknya menurut pemerintahan Trump, menurut British Broadcasting Corporation, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, telah mengklaim bahwa apa yang telah dilakukan Amerika Serikat bukanlah perang terhadap Venezuela. Namun, bukan berarti Venezuela sudah sepenuhnya aman. Menurut Rubio, dari sisi militer, banyak hal tergantung langkah selanjutnya mereka. Amerika Serikat tetap mempertahankan pengaruh agar tindakan Venezuela berikutnya menguntungkan Amerika Serikat. Rubio juga membuat beberapa klaim menarik tentang bagaimana Amerika Serikat akan mengisi kekosongan kekuasaan yang baru saja mereka ciptakan. Dengan penangkapan Maduro setelah wakil presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, diangkat sebagai presiden sementara, dia segera menuntut pembebasan Maduro dengan klaim bahwa dia adalah satu-satunya presiden Venezuela. Itu jelas bukan yang diinginkan Amerika Serikat, meski Rubio mengaku mendapat pesan berbeda dari Rodriguez. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan presiden sementara yang baru dan bahwa dia sudah menyatakan kesediaannya untuk melakukan apapun yang diminta oleh Amerika Serikat. Pernyataan Rodriguez membantah klaim ini karena ia sudah menegaskan Venezuela tidak akan jadi koloni imperium. Komentar Rubio soal berbagai tuas pengaruh tampaknya menanggapi presiden sementara yang enggan bekerja sama. Situasi ini membingungkan. Ada kemungkinan bahwa Rodriguez hanya mengatakan apa yang menurutnya perlu didengar oleh rakyat Venezuela yang kebingungan. Meski bekerja sama dengan Amerika Serikat soal transisi dari kepemimpinan Maduro, presiden sementara baru ini sudah lama jadi bagian lingkaran dalam Maduro. British Broadcasting Corporation menambahkan bahwa hal ini memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas Rodriguez. Satu orang yang tampaknya kecil kemungkinannya untuk mendapatkan kekuasaan adalah Marina Corina Machado, yang merupakan pemimpin oposisi Venezuela dan tampaknya merupakan sosok yang lebih pro-demokrasi untuk dipasang. Setelah jatuhnya pria yang banyak dianggap diktator meski tak resmi disebut begitu. Namun, British Broadcasting Corporation menyebut Trump tak mungkin mendukung Machado karena dianggap kurang mendapat rasa hormat atau dukungan rakyat Venezuela. Machado sebelumnya menyerukan Edmundo González Urrutia sebagai pemimpin Venezuela. González mencalonkan diri melawan Maduro dalam Pilpres Venezuela 2024 dan banyak yang yakin dia menang. Salah satunya mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang menyampaikan hal ini pada Agustus 2024. Bukti kuat menunjukkan bahwa Edmundo González Urrutia meraih suara terbanyak dalam pemilihan presiden Venezuela 28 Juli, baik bagi Amerika Serikat maupun rakyat Venezuela. Semua itu tidak berarti apa-apa bagi Maduro yang tetap mempertahankan kekuasaan. Namun, Venezuela mungkin punya pemimpin terpilih yang menunggu. Apakah pemimpin itu akan dilantik masih perlu dilihat. Saat ini, Venezuela memiliki presiden sementara yang kemungkinan hanya berstatus nama saja. Amerika Serikat adalah pihak yang benar-benar memegang kekuasaan di Venezuela saat ini, dan tampaknya telah mengambil alih kendali Venezuela segera setelah serangannya sendiri. Saat Rodriguez membuat pernyataannya, Trump hampir secara terang-terangan mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikatlah yang memegang kendali. Kami akan memimpin negara ini hingga transisi yang aman, tepat, dan bijaksana, klaim Trump di konferensi pers Mar-a-Lago setelah operasi terhadap Maduro. Trump memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadikan tindakan Amerika di Venezuela sebagai pesan.
Dia menambahkan operasi sukses itu harus jadi peringatan bagi siapapun yang mengancam kedaulatan atau nyawa warga Amerika. Pertanyaan soal intervensi militer lanjutan masih ada. Rubio mungkin telah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak berniat melakukan operasi lebih lanjut, tetapi Trump menyarankan bahwa itu mungkin saja terjadi. Kami tidak takut menurunkan pasukan di lapangan. Demikian laporan British Broadcasting Corporation mengutip pernyataan Trump sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang pengerahan tentara Amerika Serikat di Venezuela. Namun, semuanya rumit dan saling bertentangan. Situasinya tampaknya bermuara pada Rodriguez yang memegang kendali selama dia melakukan apa yang dikatakan Amerika Serikat, yang pada dasarnya berarti Amerika Serikat yang memegang kendali untuk saat ini. Mengenai berapa lama, tidak ada batas waktu yang pasti. Ada juga kemungkinan bahwa Trump dan pemerintahannya memang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu menurut Raja Menon dari The Guardian, yang menulis pada 4 Januari bahwa Trump sebenarnya tidak memiliki kendali nyata atas bagaimana rakyat Venezuela akan bereaksi terhadap apa yang baru saja dilakukan Amerika Serikat. Meski sifat diktator Maduro buruk, intervensi militer Amerika Serikat untuk menggulingkannya dapat dianggap berlebihan oleh banyak rakyat Venezuela, termasuk yang tidak menyukai Maduro. Menon mencatat kemungkinan protes di jalanan meningkat jadi bentrokan terbuka, karena pemerintahan di bawah Rodriguez kini dianggap melemah. Jika itu terjadi, harapan Amerika memanfaatkan presiden sementara baru Venezuela mungkin pupus. Risiko yang dihadapi pemerintahan Trump bisa muncul di dalam negeri. Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat karena janji mengutamakan Amerika. Presiden Amerika Serikat menegaskan akan memenuhi janjinya dalam pidato pelantikan Januari 2025. Apakah intervensi di luar Amerika Serikat bisa membuat Trump kehilangan dukungan pengikutnya? Itu mungkin terjadi, dan British Broadcasting Corporation menyebut ini mulai jadi masalah di sebagian pendukung Make America Great Again Trump. Namun, isu-isu domestik merupakan risiko yang tampaknya bersedia diambil oleh Trump, seolah-olah percaya diri dengan kemampuannya untuk menghadapi tantangan kompleks yang baru saja diciptakan oleh Amerika Serikat. Bagi Maduro, masa depan tampak suram. Dia duduk di sebuah sel entah di mana di Brooklyn. Dan tampaknya Amerika Serikat berniat menuntutnya atas kejahatan-kejahatan yang diklaim sebagai alasan mereka mengekstradisi mantan presiden Venezuela itu. Al Jazeera menyebut Maduro sedang diinterogasi di New York. The Guardian juga menyebut Gedung Putih telah memposting foto Maduro di borgol dan dikawal agen Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat. Sifat tuduhan yang akan segera dihadapi Maduro tampak cukup jelas. Dan tampaknya kecil kemungkinan Maduro memiliki peluang untuk mengalahkan tuduhan apapun yang akan diajukan Amerika Serikat kepadanya. Amerika Serikat menetapkan hadiah $50 juta untuk mantan presiden Venezuela pada Juli lalu. Kemungkinan kecil pemerintahan Trump membiarkan Maduro lolos setelah berhasil menangkapnya. Masa depan Maduro tampaknya adalah waktu lama di penjara. Namun, masih ada satu jawaban lagi untuk pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, yang sejauh ini baru kami singgung sedikit. Dan ini adalah jawaban yang mungkin memberi petunjuk tentang alasan di balik alasan yang secara resmi diberikan Amerika Serikat untuk mengekstradisi Maduro. Mantan Presiden Venezuela tak hanya diduga narkoteroris seperti digambarkan Amerika Serikat. Hingga beberapa hari yang lalu, dia juga memimpin sebuah negara yang memiliki cadangan besar, sesuatu yang selalu diinginkan Amerika Serikat, yaitu minyak, dan ada banyak sekali yang bisa didapatkan oleh Amerika Serikat. Venezuela berada dalam posisi menarik karena menjadi rumah bagi sekitar 303 miliar barel minyak pada tahun 2023 yang menurut Al Jazeera merupakan cadangan minyak terbesar yang diketahui di dunia. Cadangan ini hampir 6 kali lipat dari 55 miliar barel milik Amerika Serikat. Namun, Venezuela belum memanfaatkan cadangan besar ini. Sky News menyebut negara itu memproduksi kurang dari 1 juta barel per hari, hampir seluruhnya diekspor ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok menerima minyak sebagai pembayaran pinjaman lama. Yang kita lihat di sini adalah sebuah negara dengan potensi minyak yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan, yang jelas sangat menarik bagi Amerika Serikat.
Donald Trump juga tidak segan-segan menyoroti daya tarik tersebut. Pada 3 Januari, The Kiev Post melaporkan Donald Trump mengklaim perusahaan minyak Amerika Serikat akan investasi miliaran dolar untuk industri minyak Venezuela. Tentu saja, itu akan memberikan Amerika Serikat kendali atas apa yang terjadi pada jutaan barel minyak, terutama karena embargo minyak yang telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Venezuela di masa lalu tidak akan dicabut. Kita akan mengirim perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk ke sana. Trump mengklaim telah menghabiskan miliaran dolar untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak dan mulai menghasilkan uang bagi negara. Membuat klaim seperti itu adalah satu hal, tapi melihat klaim tersebut benar-benar diwujudkan adalah hal yang berbeda. The Guardian menyebut perusahaan minyak besar Amerika masih banyak diam soal klaim Trump. Chevron menyatakan akan mematuhi semua hukum dan peraturan relevan setelah Maduro digulingkan. Chevron adalah satu-satunya perusahaan minyak besar Amerika Serikat yang beroperasi di Venezuela, jadi wajar jika mereka memberi komentar meski samar. ExxonMobil belum menanggapi permintaan komentar The Guardian, sedangkan ConocoPhillips menyatakan spekulasi saat ini terlalu dini. Perusahaan-perusahaan itu mungkin menunggu untuk melihat seberapa besar reaksi terhadap tindakan Amerika Serikat di Venezuela. Trump melihat ini sebagai peluang. Ia menyingkirkan diktator yang dituduhnya sebagai penyebab besar masalah narkoba di Amerika Serikat. Keuntungan miliaran dolar yang bisa diraih Amerika Serikat jika menguasai cadangan minyak Venezuela sangat menggembirakan dan kemungkinan sudah diharapkan. Situasi di Venezuela terus berkembang dan bisa saja ada info baru terungkap. Saat menonton video ini, siapa tahu Amerika Serikat baru saja bertindak. Mungkin telah memicu ketegangan dengan Rusia dan Tiongkok, sampai pada titik di mana dunia baru saja selangkah lebih dekat menuju perang global. Jika itu terjadi, kamu harus tahu kemana pergi di Amerika Serikat untuk bertahan dari perang nuklir. Ada 9 tempat aman yang bisa kamu ketahui di video kami. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk update terbaru di Venezuela. Terima kasih sudah menonton.